Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah dan kali ini di bulan Oktober yang adalah bulan Rosario, kita akan memiliki sebuah konten yang menarik sekali berkaitan dengan beberapa tokoh gereja, tetapi penempatan kisah mengenai tokoh-tokoh ini sengaja kami tempatkan di tanggal 18 Oktober yang adalah Minggu Misi Sedunia. Dan ini juga ada kaitannya dengan salah satu tokoh ini tadi nanti, dan kita akan membahas empat orang tokoh sekaligus bersama dengan Romo Carolus Putranto Trihidayat, yaitu kita akan membahas empat Teresa besar dalam gereja. Siapa saja mereka? Kita akan bahas nanti bersama Romo Uut, tetapi sebelumnya seperti biasa mari kita awali dulu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik Sobat Peziarah sekalian, sebelum kita memulai, seperti biasa kami ingatkan kembali untuk tidak lupa like, comment, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik, dan silakan dibagikan ke teman-teman lainnya, supaya kita bisa membagikan rahmat dan berkat kepada Sobat Peziarah yang lain. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita akan membahas empat tokoh sekaligus, dan empat tokoh ini adalah empat Teresa besar dalam gereja. Nah, kenapa disebut empat Teresa besar? Tentu saja pertama karena jumlahnya empat, tetapi kenapa jumlahnya 4 dan kenapa mereka disebut Teresa besar? Kita akan bahas bersama dengan Romo Carolus Putranto di hari Minggu Misi Sedunia ini. Jadi bulan Oktober tidak hanya istimewa karena bulan Rosario, tetapi ini juga sebetulnya bulan misi. Silakan Romo, mari kita mulai. Siapa sih sebetulnya keempat Teresa besar dan kenapa mereka kemudian disebut dengan Teresa besar? Iya, terima kasih Willem. Selamat sore semuanya. Iya, ini empat Teresa besar. Karena memang ini tokoh-tokoh besar dalam gereja Katolik. Tidak hanya untuk gereja Katolik ya, tapi termasuk juga untuk Eropa. Misalnya Edith Stein, Santa Teresa dari Salib, itu juga menjadi Santa Orang Kudus Patron atau pelindung Eropa. Nah, lalu Santa Teresa dari Avila dan Santa Teresa dari Lisia atau kanak-kanak Yesus itu keduanya adalah doktor ya dalam gereja Katolik. Ibu Teresa dari Kalkuta sendiri tidak asing, penerima hadiah Nobel perdamaian dan juga diangkat sebagai orang kudus, tidak hanya untuk orang Katolik, tapi juga untuk orang Hindu di India, untuk di Kalkuta khususnya. Jadi ini besar, bukan hanya dalam konteks Katolik, tapi juga dalam konteks internasional, baik Eropa maupun dunia. Nah ini disebut besar ya, karena pengaruh mereka itu sangat terasa, baik untuk spiritualitas Katolik, maupun juga untuk budaya dan masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh, Santa Teresa dari Avila ya. Nah, itu tulisan-tulisan rohaninya itu luar biasa itu. Ya, ini ada di situ 15 Oktober pestanya. Beberapa hari lagi kan berarti ya. Besok tuh lusa ya berarti ya. Dari abad ke-17 ya. Ini, nah itu dia ditulis juga Pujangga Gereja Perempuan pertama, Doktor Gereja Katolik Perempuan yang pertama. Kalau orang membaca secara harafiah nasihat Santo Paulus, suratnya kepada Timotius kan dikatakan perempuan jangan bicara, perempuan jangan mengajar ya. Nah, ini gereja Katolik membacanya secara berbeda karena apa? Karena sudah sejak awal, khususnya Paulus ke-6, mengangkat Santa Teresa dari Avila sebagai doktor, artinya
sebagai pengajar iman. Ya. Nah, ini kehebatan Santa Teresa dari Avila. Mengapa dia diangkat menjadi dokter iman? Karena tulisan-tulisannya luar biasa ya. Tulisannya itu bisa dikatakan masuk dalam warisan budaya dunia karena isinya yang sangat mendalam dan memberikan kita bayangan bagaimana hidup rohani itu bisa dilakukan. Ya, tadi mohon maaf ada terputus sedikit. Mungkin boleh dilanjutkan lagi, Romo, bagaimana dengan Santa Teresa Avila ini? Iya, Santa Teresa Avila salah satu warisan yang paling kita rasakan dan kita alami adalah tulisan-tulisan rohaninya ya. Dia bisa membuat perjalanan rohani itu mudah dipahami. Sebagai contoh, seperti kita tahu ada 4 tahap dalam doa batin kan ya. Tahap pertama itu dia gambarkan seperti orang yang mengambil air dari sumur untuk menyiram kebun bunga. Jadi doa itu seperti kebun tanaman, kebun bunga itu. Itu melelahkan tuh dari sumur diangkat, ditimba lalu disiram ke kebun bunga. Itu melambangkan tahap-tahap awal orang berdoa yang nggak biasa berdoa, pikirannya distraksi, tiba-tiba harus masuk dalam suasana hening dan berdoa itu memang lelah, seperti orang nimba air ya, lalu disiram ke kebun bunga. Tapi tahap yang kedua, ketika itu setia dilakukan, itu tiba-tiba kita bisa nimba air pakai mesin gitu. Istilahnya pakai kerekan ya. Sebelumnya itu langsung pakai tali, sekarang pakai kerekan, pakai mesin. Nah, itu lebih gampang tuh. Karena sekarang Allah campur tangan, Allah membiarkan dirinya membantu kita. Jadi lebih mudah hidup doa. Walaupun pikiran-pikiran masih terdistraksi, masih terganggu oleh macam-macam hal ingatan, ya kan, perhatian masih ke sana kemari, tapi kita lebih mudah masuk dalam suasana doa. Nah, ketiga, itu kita nggak perlu, itu gambarannya tadi udah nimba pakai tangan, pakai kerekan. Nah, sekarang ada sungai. Nah, kita nggak nimba lagi. Nah, ini tahap yang lebih dalam lagi nih. Allah sekarang yang berdoa dalam diri kita ya. Roh seperti yang dikatakan Santo Paulus, Roh Kudus yang berseru Aba dan Aba ya Bapa ya Aba itu ya. Jadi air mengalir dari sungai, nggak perlu kita timba lagi. Sampai kemudian tahap yang keempat, nggak perlu kerekan, nggak perlu timba, nggak perlu sungai karena air turun dari langit, hujan. Nah, ini udah tahap yang namanya berjumpa dengan Allah sendiri, mistik, tahap keempat. Nah, itu kan dengan gambaran seperti itu kita bisa melihat perjalanan rohani doa batin kita ya. Nah, itu warisan dari Santa Teresa dari Avila. Kita tahu dia nenek moyangnya orang Yahudi yang kemudian bertobat ke dalam gereja Katolik, dan yang menarik dari Santa Teresa dari Avila adalah dia bisa menjadikan zamannya, yaitu zaman yang sangat fokus pada saya, pada ego, itu untuk hal yang baik. Ya. Jadi perhatian pada subjek itu tidak menjadi egoisme, tapi dia arahkan kepada Allah. Ini zaman-zaman yang memang sangat hebat untuk gereja Katolik ya. Pada masanya ada Santa Teresa dari Avila, ada Santo Yohanes dari Salib, ada Ignatius dari Loyola. Ya. Itu orang-orang yang bisa mengubah subjektivitas ego yang kuat dalam relasinya dengan Allah. Ini Santa Teresa dari Avila ya, maka Teresa besar ini. Dan dia punya pengaruh besar juga untuk orang kudus lainnya. Akan kita lihat nanti misalnya Santa Teresa dari Avila. Ya. Ini lompat, tapi nanti dulu. Itu Teresa dari Avila. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, ini ada santa lain yang mungkin tidak seagung, tidak sehebat Teresa dari Avila ya, yang mendirikan banyak rumah untuk kongregasi Karmel tak berkasut yang sekarang disebut OCD itu sebagai bagian dari kongregasi Karmel yang mendirikan belasan rumah biara baru ya kan, yang mengadakan reformasi untuk biara Karmel dan reformasi juga untuk gereja Katolik yang saat itu juga sedang dipecah oleh gerakan reformasi dari luar, yaitu dari Martin Luther. Ya. Teresa dari Avila
bisa mengkonsolidasi kekuatan rohani ke dalam gereja Katolik sehingga memberikan moral dan kekuatan rohani agar gereja Katolik bisa bertahan di bawah terpaan badai seperti itu. Nah, kalau kita lihat Santa Teresa dari lain, Santa Teresa dari Lisieux, nah ini Teresa kecil nih. Nah, dia tidak sehebat, tidak seperti Teresa dari Avila yang berjalan keliling Spanyol. Santa Teresa dari Lisieux ini paling kalau berjalan-jalan itu dari Alsong, dari tempat tinggalnya dia, lalu ke Lisieux, lalu ke Itali, beberapa kota sudah hanya di sekitar itu ya. Nah, ini bisa dikatakan Santa Teresa kecil yang terkenal bukan dengan tulisan-tulisan yang hebat, tapi dengan jalan sederhananya, the little way ya. Atau dalam bahasa Prancisnya petite voie, jalan yang kecil ya. Maka dia juga disebut little flower, bunga kecil. Ini Santa Teresa dari Lisieux yang lihat pengaruh dari Santa Teresa dari Avila adalah dia masuk dalam kongregasi yang didirikan oleh Santa Teresa dari Avila, yaitu OCD, Karmel Tak Berkasut. Jadi ini anak rohaninya Teresa dari Avila juga sebenarnya. Nah, yang menarik dari Santa Teresa dari Lisieux adalah dia itu anak yang sangat sensitif. Sejak kecil sering dibully. Dia itu pemalu. Nah, ini foto yang kita lihat, ini foto ketika dia sudah menemukan kekuatan ini. Tapi kalau kita lihat foto-foto masa kecilnya, gadis pemalu, minderan, sangat sensitif ya. Terutama pengalaman dahsyat yang dia alamin dan membekas adalah ketika umur 4,5 tahun dia ditinggal mati oleh ibunya, Zélie, yang tidak berapa lama Zélie dan Louis Martang itu diangkat oleh Paus Fransiskus menjadi pasangan pertama yang diangkat menjadi orang kudus ya. Zélie dan Martang. Nah ini, jadi lihat foto masa kecilnya dia itu. Ini anak yang bermasalah ini, sangat sensitif. Maka ditinggal wafat oleh ibunya di umur 4,5 tahun itu jadi trauma itu. Dan itu dia bawa terus. Maka ketika kakaknya Pauline itu masuk biara Karmel di Lisieux, trauma itu bangkit lagi. Si Teresia kecil kemudian punya psikosomatis, yaitu keadaan jiwa yang merembet pada keadaan badan. Nah, itu dia. Begitu parahnya sampai kemudian trauma itu mempengaruhi keadaan fisiknya. Dia baru sembuh karena 2 peristiwa. Yang pertama, mendapatkan penampakan Bunda Maria pada tanggal 13 Mei. Itu bukan tanggal sembarangan. Tanggal 13 Mei juga Maria menampakkan diri di mana? Di Fatima. Ya. Nah, itu dia mendapatkan hiburan dari Bunda Maria. Nah, dia dikuatkan. Dia sembuh dari penyakitnya. Tapi kesembuhan yang total itu dia alami ketika dia mendengarkan bisikan Tuhan Yesus untuk tidak lagi berpusat pada dirinya. Jadi pada malam Natal dia naik ke atas bersama kakaknya. Terus ketika bapaknya pulang satu malam, bapaknya melihat, kita tahu tradisi Eropa kan, malam Natal masang kaos kaki di perapian, mengharapkan besok pagi udah ada kado di dalamnya. Lalu bapaknya bilang, mungkin karena bapaknya capek gitu ya, mendidik Teresia yang punya keadaan jiwa yang begitu sensitif, dia mengatakan, ini udah bukan buat kamu lagi Teresia, kamu bukan anak kecil lagi gitu kan. Nah, Teresa kecil menangis, tapi tiba-tiba dia mendengarkan bisikan Tuhan Yesus, lalu dia menghapus air matanya, turun, dan kemudian membuka kado dengan sukacita. Lalu dia menulis di buku hariannya, saat itu aku berubah, karena Tuhan Yesus menarik aku dari luar diriku dan memperhatikan orang lain. Dan ini yang dia buat ya. Jadi sejak peristiwa malam Natal itu, Teresa tidak lagi memperhatikan dirinya sendiri. Dia mulai memperhatikan orang lain, terutama orang yang berdosa dan para imam. Bukan para imam itu dia anggap butuh dia doakan, tidak, tapi dia sangat menghormati para imam dan dia tahu para imam ini adalah
sasaran utama para musuh. Kalau gembala kena serangan musuh, maka domba-domba kocar-kacir. Maka Santa Teresa sejak saat itu mulai memikirkan bagaimana dia bisa hidup untuk orang lain, dan dia menemukan jalannya yaitu dengan doa. Maka kemudian di umur 15 tahun dia dalam ziarah ke Roma, dia minta izin dari Paus Pius ke Paus, saya lupa Paus yang keberapa ya, bukan Paus Pius yang ke-11, Paus Leo ke-13, untuk bisa mengizinkan dia masuk biara di umur 15 tahun. Nanti dikoreksi Willem. Nah itu, jadi sejak muda dia setelah mengalami pertobatan dalam tanda kutip yang kedua, dia mau hidupnya didedikasikan untuk orang lain dengan cara membiara dan berdoa. Dia berdoa bagi para imam, dia berdoa bagi para misionaris, dia berdoa bagi banyak jiwa-jiwa di api penyucian. Termasuk dia berdoa untuk seorang polisi yang membunuh 2 perempuan dan menembak 1 anak kecil. Dia polisi ini tidak mau bertobat setelah melakukan kekerasan itu, tetapi Santa Teresa tidak berhenti mendoakan jiwanya. Dan menurut kesaksian, sebelum dia dipenggal kepalanya dengan giotin, orang ini mencium salib 3 kali sebelum ajal menjemput dia. Dan itu diyakini akibat doa dari Santa Teresa dari Lisieux, kanak-kanak Yesus. Nah ini dia. Nah, ini besar dalam kekecilannya, Santa Teresa dari Lisieux. Besar dalam kesederhanaannya. Maka ketika dia masuk biara juga kan dia ketemu dengan kedua kakaknya, Pauline dan Marie ya, yang lebih dulu masuk ke sana, dan tidak mudah hidup pembiara itu ya, tapi dia ya karena sudah mengalami peristiwa berjumpa dengan Yesus dan Maria, dia menjalani itu dengan tabah. Sampai kemudian ajal menjemput pada saat usia masih muda, 22 tahun, karena penyakit tuberkulosis. Karena kita tahu situasi biara Karmel itu memang sangat sederhana, membawa semangat dari pendirinya Santa Teresa dari Avila, hanya ada 1 ruangan yang diberi pemanas, dan biara di mana Santa Teresa dari Lisieux itu tinggal, itu persis di atas aliran sungai kecil. Jadi penyakit tuberkulosisnya itu makin parah karena kelembaban udaranya itu. Nah, dia dimakamkan di sana juga ya. Nah, ini kebesaran dalam kesederhanaan Santa Teresa dari Lisieux. Dia itu juga dia mengambil nama Santa Teresa dari wajah Yesus ya, devosi pada wajah Yesus. Wajah Yesus yang terekam pada kain kafan di Turin ya. Karena dia tersentuh oleh kitab Yesaya tentang hamba Yahweh yang menderita, tidak ada kecantikan, tidak ada keindahan dalam rupanya, sehingga orang tidak mau memandang dia. Nah itu kurang lebih perikop dari kitab Yesaya yang begitu berkesan bagi Santa Teresa, sehingga dia pun mau seperti itu. Aku tidak perlu diperhatikan orang, abaikanlah aku ya. Tuhan itu sudah cukup bagiku. Itu Teresa dari Lisieux yang besar dalam kesederhanaannya, dalam kekecilannya. Itu Santa Teresa dari Lisieux yang kemudian juga diangkat menjadi doktor dalam Gereja Katolik karena spiritualitas jalan kecilnya itu. Dan kita tahu kalau tadi Santa Teresa dari Lisieux itu menjadi anak rohani dari Teresa dari Avila, maka Santa Teresa dari Lisieux ini juga menjadi bisa dikatakan bunda rohani untuk, akan kita lihat nanti, Teresa dari Kalkuta, dan juga untuk Santo Yohanes ke-23. Santo Yohanes ke-23, Paus Yohanes ke-23, itu buku bacaan rohani favoritnya adalah buku harian dari Santa Teresa dari Lisieux ini. Nah, itu buku bacaan rohaninya. Jadi lihat bagaimana orang kudus itu saling dalam tanda kutip menularkan kekudusannya, sehingga melahirkan orang-orang kudus lainnya. Demikian juga Santa Teresa Benedikta dari Salib ini ya. Dia itu ateis ya. Walaupun dia dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang taat, pada umur belasan tahun, dia tidak percaya pada Tuhan. Dia menanggalkan imannya pada Allah yang ia yakin dalam tradisi Yahudi, dan memilih untuk tidak percaya pada Allah dan belajar filsafat. Nah, ini Edstein ini, orang Jerman Yahudi ya.
Dia belajar khususnya satu cabang filsafat yang terkenal pada masa itu, fenomenologi. Tokohnya Edmund Husserl, dan tokoh besar juga yang terkait dengan itu adalah Martin Heidegger. Jadi ini seorang filsuf besar ini ya. Tidak hanya menjadi orang kudus, tapi juga filsuf besar ya. Kalau tadi Teresa dari Avila itu besar karena warisan tulisan rohaninya, Teresa dari Lisia besar karena spiritualitas kesederhanaannya. Nah, ini besar karena selain kekudusannya, tapi juga karena pemikirannya, filsafatnya, khususnya tentang empati ya. Dilihat dari sudut pandang fenomenologi. Tapi yang membuat dia besar itu bukan filsafatnya semata, tapi ketika dia membaca tulisan Teresia dari Avila. Lihat bagaimana bacaan rohani yang dibuat oleh Teresia dari Avila itu bergaung dalam hati seorang filsuf yang ateis. Itu dia. Maka bisa kita pahami mengapa Santa Teresa dari Avila diangkat menjadi doktor dalam gereja Katolik ya. Karena rupanya yang namanya kecerdasan itu bukan kecerdasan intelektual akal ya, tapi juga ada kecerdasan lain yang bisa menangkap kebenaran yang arahnya pada kebenaran manifestasi Allah sendiri. Nah itu, dan kebenaran ini yang ditangkap oleh Santa Teresia Benedikta dari Salib atau Edith Stein ini. Maka lihat bagaimana kekudusan otentik itu melahirkan kekudusan lainnya. Nah, Santa Teresa dari Benedikta dari Salib, kita tahu kemudian mengajar, menulis banyak buku, dan dia setelah menjadi Katolik tidak menyia-nyiakan kemampuan intelektualnya. Dia mencoba menghubungkan antara pemikiran yang sangat baru waktu itu, fenomenologi Husserl, dengan filsafat dalam gereja Katolik, khususnya dari sekolah Thomas Aquinas ya. Nah, dia mau menghubungkan itu ya. Nah, ini Edith Stein yang kemudian yang menarik adalah dia sebenarnya punya kesempatan untuk lari dari kamp konsentrasi Nazi Jerman pada waktu itu ya. Tapi dia memilih tidak ya. Karena apa? Karena dia mau bersama dengan saudara-saudaranya Yahudi. Sebenarnya pada waktu itu orang Yahudi yang sudah pindah ke Katolik itu tidak mengalami penangkapan ya. Tetapi karena konferensi wali gereja Belanda waktu itu mengecam sosialisme nasional, sosialisme Nazi Jerman, lalu sebagai reaksinya Nazi Jerman menangkap juga orang Yahudi yang jadi Katolik ya. Ditangkap dan dibuang pertama-tama di kamp konsentrasi Belanda, lalu dibuang ke kamp konsentrasi Auschwitz. Dia dan saudaranya Rosa yang juga menjadi oldok ketiga dari Karmel itu wafat di sana di kamar gas di Auschwitz. Nah, ini yang diangkat oleh Paus Yohanes Paulus II menjadi orang kudus. Santa Teresa Benedikta dari Salib. Besar karena intelektualitasnya dan karena panggilannya untuk berada bersama saudara-saudari Yahudi yang mengalami penganiayaan. Dia bahkan menulis surat itu kepada Paus Pius ke-11 ya, memohon supaya Paus berani mengkritik Nazi Jerman yang atas nama kekristenan itu menganiaya orang Yahudi di Jerman. Keras itu suratnya Edith Stein itu untuk Paus Pius ke-11 ya. Dia mengatakan tidak bisa gereja berdiam diri ketika nama Kristen disalahgunakan oleh Nazi dengan cara menodai tubuh fisik Yesus dan Bunda Maria, yaitu tubuh fisik orang Yahudi. Ya kan? Maria, Yesus, dan para rasul kan orang Yahudi semua. Dan sekarang tubuh fisik itu dianiaya oleh Nazi Jerman atas nama kekristenan. Itu surat kepada Paus Pius ke-11. Kita tidak tahu reaksi apakah Paus Pius ke-11 membaca, tapi yang pasti beberapa tahun kemudian Paus Pius mengeluarkan ensiklik ya, yang isinya mengecam Nazi dan antisemit, anti-Yahudi di Jerman. Dan ensiklik itu ditulis dalam bahasa Jerman pula ya. Itu. Ini kebesaran seorang Edith Stein, seorang Teresia Benedikta dari Salib, yang walaupun dia sudah menjadi Katolik, dia tidak melupakan
keyahudiannya, dia bersama saudara-saudari Yahudi yang mengalami penderitaan. Lalu kemudian ada Santa Teresa dari Kalkuta. Ini saya nggak perlu banyak bicara ini. Nah, ini dari Albania, Makedonia Utara, yang kemudian terpanggil sejak umur belasan tahun untuk menjadi misionaris di India. Jadi sejak kecil dia mau jadi misionaris di India, ya, di Bengali. Maka dia masuk kongregasi Loreto. Misionaris Loreto, belajar di mana? Di Irlandia, belajar bahasa Inggris, lalu dikirim ke India. Yang menarik adalah dia itu kan sempat menjadi kepala sekolah ya di Kalkuta, tapi setelah belasan tahun menjadi kepala sekolah, dia merasa itu bukan panggilannya dia. Dia menceritakan ketika perjalanan naik kereta, itu dia mengalami panggilan dalam panggilan. Ya. Jadi panggilan yang kedua, ketika dia membaca bacaan rohani, ibadat harian di kereta, dia mendengarkan panggilan Yesus untuk melayani Yesus dalam diri orang yang paling miskin. Ya. Yaitu orang yang dilupakan, orang yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Siapakah orang paling miskin itu? Bisa orang yang sekarat, tapi nggak diperhatikan, bisa orang kusta, bisa anak-anak miskin yang nggak bisa sekolah, dan seterusnya. Itu dia, yang nggak diperhatikan masyarakat, dia ambil. Maka rumah pertama yang dia bangun adalah rumah kematian. Gitu. Untuk merawat orang-orang yang semasa hidupnya seperti binatang, paling tidak pas mati seperti malaikat. Nah, itu prinsipnya Ibu Teresa. Maka dia mengambil orang dari sampah yang sekarat, ya kan, dia bawa ke rumah kematian yang dia bangun, dia bersihkan luka-lukanya, ya. Lalu kalau dia itu agamanya Hindu akan diadakan upacara secara Hindu, kalau Muslim dibacakan Al-Quran, kalau Katolik diberi perminyakan. Nah itu cara Ibu Teresa salah satu contohnya merawat orang miskin yang paling miskin. Nah ini Ibu Teresa dari Kalkuta. Dia terinspirasi tentu dari kanak-kanak Yesus, ya, mengambil jalan sederhana. Ya. Lihat bagaimana orang kudus memanggil orang lain untuk menjadi kudus, ya, dengan berbagai macam cara. Demikian juga Santa Teresa dari Kalkuta sangat terinspirasi oleh Santa Teresa dari Lisieux. Ya. 3 Karmel, 1 pendiri kongregasi misionaris cinta kasih. Ya, semasa hidupnya Teresa dari Kalkuta tentu banyak menghadapi perlawanan seperti Teresa lainnya, ya. Nah, salah satunya dia itu sempat ditolak untuk mendirikan kongregasi yang dia bangun. Sempat diremehkan, tidak dipandang mata, baik dari kongregasi yang lama maupun dari uskup setempat dan banyak pastor, ya. Tapi dia tetap bertahan sampai akhirnya Paus sendiri mengakui kongregasi yang dia dirikan. Ini dia Santa Teresa dari Kalkuta yang kemudian juga mendapatkan kunjungan dari dua paus dia, Paus Paulus ke-6 dan Paus Yohanes Paulus kedua. Ini kedua orang yang begitu begitu akrab, ya, Yohanes Paulus kedua dan Santa Teresa dari Kalkuta, itu terutama dua tokoh ini. Ini itu kisah singkat 4 Teresa yang saling berhubungan dalam kekudusan, yang juga memanggil kita semua untuk menjadi kudus dalam jalan hidup kita masing-masing, dengan karakter, dengan sejarah hidup yang berbeda-beda. Sebuah inspirasi bagi kita pun dalam situasi dan karakter dan sejarah hidup kita bisa menjadi kudus, ya, dalam situasi kita masing-masing. Nah itu kenapa 4 Teresa ini besar. Baik, begitu, Romo. Ya. Terima kasih banyak Romo untuk paparannya, dan semoga inspirasi dari keempat Teresa besar ini membantu kita untuk semakin memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang